Pips, balik lagi sama aku Osya Dan aku Ajeng di Saturnus Saturnus Podcast. Podcast. Podcastnya ilmu pengetahuan. Nah, gimana nih Jeng masa corona? Aman nggak? Bosen Cak, di rumah terus, kuliah online, rapat online, medsos online semua. Ini punggung, rasanya koyo wis gak duwe tulang, Pek. Hahaha, sama nih, semua-semua pada online. Belanja online, jalan-jalan online, lewat YouTube juga berkat corona. By the way, ngomongin soal corona, menurutmu di masa corona ini membuat sebuah event masuk akal nggak sih? Masuk akal dong, kita bisa ngadain event secara online atau secara langsung. Tapi tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Corona boleh menyerang, tapi semangat membuat event tetap berjalan dong. Bener banget, apalagi di masa sekarang, semua dimanjakan oleh internet. Setelah Corona, aku pingin banget ngadain event, tapi aku bingung cara memulainya gimana. Nggak usah bingung, karena dalam menjalankan sebuah event, tentu kita sebagai penyelenggara harus mengetahui dulu nih tujuan dari acara yang akan kita buat. Karena ini berhubungan dengan anggaran yang akan dikeluarkan nantinya. Maksudnya, Iya, jadi dalam buat event, kamu harus punya tujuan yang jelas. Setelah tahu tujuannya, kamu harus membuat perencanaan anggaran, karena dengan membuat perencanaan anggaran tersebut, penyelenggara dapat mengetahui seberapa banyak sih dana yang akan dibutuhkan untuk mensukseskan jalannya sebuah event tersebut. oh iya ya, paham. Iya sih, jadi aku tuh mau bikin event lomba makan pedas antar kelurahan di Bali, nyewa Raisa gitu buat pengisi acaranya. Tapi permasalahannya, aku nggak tahu gimana cara membuat perencanaan anggaran dana. Jadi, kamu harus mengidentifikasi informasi lebih lanjut. Apa sih yang perlu diperlukan untuk menyiapkan perkiraan anggaran yang lebih rinci? Anggaran terperinci itu dapat didasarkan pada jumlah peserta tertentu. Nah, gimana bisa tahu jumlah pesertanya? Caranya, kita survei pasar. Kehadiran di acara serupa atau sebelumnya, pengetahuan tentang ukuran basis pelanggan yang tersedia, atau dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depannya. Nah, sebagai contoh nih, untuk berapapun jumlah orang yang hadir, biaya sewa gedung untuk suatu acara akan tetap. Nih, misalnya 3 juta. Harga gedung akan tetap 3 juta. Apakah satu orang menghadiri acara kita atau apakah 100 orang akan hadir? Nah, di sisi lain, biaya makanan mungkin bervariasi dalam kaitannya dengan jumlah orang. Mari kita anggap makan duduk berharga 100.000 per orang. Nah, dalam kasus makan, jika satu orang hadir, biayanya adalah 100.000. Jika 50 orang yang menghadirinya, itu biayanya menjadi 5 juta, dan jika 100 orang hadir, maka biaya yang dibutuhkan adalah 10.000. Jadi, anggaran itu kayak rencana yang membantu mengatur operasi suatu acara selama periode waktu tertentu. Nah, ketika membuat event atau acara besar maupun kecil, kita harus mencatat nih, barang apa saja sih yang dibutuhin, dan barang apa aja yang harus kita beli. Kita menghitung agar kita tidak melampaui batas anggaran yang sudah dianggarkan. Dalam perhitungan ini, pada saat terakhir acara dan acara selesai, nota dan catatan lainnya, harga beli harus dikumpulkan agar bisa diidentifikasi. Nah, tentu dengan manajemen yang baik dan skill manage keuangan yang baik tentu akan membuat data keuangan semakin jelas. Pembagian tanggung jawab juga penting nih dimasukin ke anggaran dana. Contoh, pengeluaran untuk biaya iklan 1 juta. Nah, selanjutnya, mereka dapat menarik 100 orang untuk membantu Departemen Pemasaran terhadap iklan tersebut dengan mengeluarkan uang sejumlah 100.000 kepada 100 orang tersebut sebagai upah karena telah membantu Departemen Pemasaran mengurus iklan. Oleh karena itu,
Dalam bagian pemasaran harus memiliki data serta target yang jelas tentang bagaimana dan kemana uang tersebut dikeluarkan. Masalah yang terpenting adalah siapa yang berhak diizinkan untuk membelanjakan uang. Jawabannya adalah kepala departemen lah yang memiliki kewenangan penuh untuk membelanjakan uang tersebut. Jadi aku harus riset dulu ya buat anggaran dananya. Tapi balik lagi, tergantung dari sebuah acaranya. Kalau acara yang pribadi, pengeluaran biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dan tidak terlalu membutuhkan studi kelayakan finansial berdasarkan berbagai teknik seperti acara berskala regional, nasional, atau internasional. Ya caranya dong Cah Ayu, pakai sponsor bisa, atau enggak do something yang bisa ngasilin duit kayak lelang barang, jual makanan. Orang selalu salah kaprah, pendapatan sebuah event hanyalah dari tiket yang terjual, nyatanya banyak kok jalannya. Iya, ide yang bagus tuh cari sponsor. Pasti banyak nih sponsor yang mau masuk. Ya kan secara kita ngundang Raisa dong. Nggak semudah itu, Bambang. Jadi ada beberapa hal nih yang jadi pertimbangan calon sponsor antara lain. Satu, acara dan calon sponsor harus melihat hal yang sama sasaran pasar. Gitu. Nggak ada gunanya mencoba mendapatkan produsen alat bantu dengar untuk mensponsori pesta dansa siswa tahunan. Yang kedua, masalah exposure media. Apa rencana publisitas dan hubungan masyarakat untuk acara Anda, dan apakah sponsor akan mendapat manfaat darinya? Yang ketiga, apakah sponsor mendapatkan keuntungan langsung selain liputan media? Wow, hari ini aku belajar banyak banget gimana cara merencanakan keuangan dan anggaran dalam sebuah event. Intinya, dalam membuat sebuah event, ada sebuah perencanaan anggaran yang gak gampang. Harus banyak-banyak riset. Anyways, makasih sudah dengerin Saturnus Podcast. Tetap klik berlangganan dan terus dengerin Saturnus Podcast.